Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, kita tentu mendambakan pemimpin. Pemimpin yang dapat menarik hati, bukan pemimpin yang mengobrol janji. Apalagi kalau janji tidak ditepati. Nah, siapa pemimpin yang menarik hati itu? Adakah contohnya? Tentu ada. Kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meyakini bahwa pemimpin yang menarik hati adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat untuknya. Apa buktinya? Salah satu buktinya adalah apa yang dikemukakan oleh Abdullah bin Salam. Beliau meriwayatkan kesaksiannya sendiri sebagai berikut. Sejak detik pertama kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau mendapat sambutan luar biasa dari penduduk, dan aku termasuk orang yang datang melihat beliau. Wajah beliau ku amati, dan setelah lama ku perhatikan, aku yakin bahwa wajah beliau sama sekali tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seorang pendusta. Ucapan pertama yang ku dengar dari mulutnya yang mulia adalah, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarluaskanlah kedamaian atau salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang-orang miskin. Wasallu bil lail, salatlah di malam hari. Wan nasu niyam, di saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Tadkhulunal jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan salam, dengan keselamatan." Sinar cahaya yang ada dalam batin memantul pada air muka sehingga dapat dilihat dengan jelas tanda-tanda kesucian yang memancar dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau baru tiba di Madinah, Abdullah bin Salam keluar dari rumah untuk mencari cerita tentang seseorang pemimpin yang hijrah dari Mekah itu. Ia melihat dan memperhatikan wajah beliau untuk dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya beliau itu. Setelah memperhatikan keadaan beliau, kesan pertama yang didapat Abdullah ialah bahwa beliau bukan pendusta. Sifat-sifat mental dan moral seseorang pada galibnya tidak dapat diketahui dengan cara melihat sepintas lalu, akan tetapi sifat fisik yang memantulkan kebesaran jiwa sering menunjukkan hal ihwal sesungguhnya yang terdapat di belakangnya. Orang-orang yang bergaul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai beliau sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak memperdulikan
resiko apapun juga yang akan dihadapinya. Mereka mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terutama disebabkan oleh kesempurnaan pribadi beliau yang sangat mengasihkan, yaitu kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sauban, Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang sangat mencintai beliau, seolah-olah tak sanggup berpisah dengan beliau walaupun sebentar. Pada suatu hari ia datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat wajahnya menunjukkan kesedihan. Beliau bertanya, "Hai Sauban, kenapa mukamu berubah?" Sauban menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak sakit, tetapi aku merasa sangat kesepian jika belum melihat Anda. Kemudian bila aku teringat akan hari akhirat kelak, aku khawatir kalau tidak akan luput, kalau tidak akan dapat melihat Anda. Karena Anda kelak akan berada pada martabat yang tertinggi bersama para nabi. Sedangkan kalau aku besok masuk surga, tentu berada di bawah martabat Anda. Pasti aku tidak akan melihat Anda untuk selama-lamanya." Sehubungan dengan peristiwa tersebut, turunlah wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69. Di dalam hadis al-marfu ma'a man ahabba, seseorang adalah bersama yang dicintainya, yakni mencintai sebagai teladan, bukan cinta buta. Diterangkan jika seseorang mencintai orang lain yang setaraf dirinya atau lebih tinggi daripada dirinya sendiri, maka dasar kecintaannya itu akan membuka hatinya untuk dapat menerima kemuliaan sifat yang ada pada orang-orang yang dicintainya, di samping memperoleh pengaruh dari kebesaran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dicintainya itu. Pengaruh dari sifat-sifat keberanian dan kedermawanan yang ada pada seorang besar tidak akan diterima baik oleh seorang pengecut dan kikir. Pengaruh sifat-sifat yang mulia itu hanya dapat hidup pada pribadi orang-orang yang dapat menerimanya, dan dengan jalan itu maka orang-orang yang bersangkutan akan berusaha menyempurnakan kepribadian mereka yang belum sempurna. Kebesaran yang mempersonakan orang lain, yakni kebesaran yang ada pada manusia-manusia besar, adalah bagian dari nikmat Allah. Oleh karena itu, maka setelah firman Allah di atas, Allah melengkapinya dengan kalimat Dzalikal
fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang demikian adalah karunia Allah dan cukuplah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 70. Memang benarlah pengikut yang mencintai orang yang diikutinya adalah pribadi yang memiliki keutamaan. Di dunia ini banyak sekali manusia-manusia kerdil yang setelah berhasil meraih kedudukan tinggi, mereka meremehkan orang lain yang berada di bawahnya. Dan bila mereka berada di bawah, tidak menyukai dan dengki kepada orang lain yang berada di atasnya. Mereka tidak tahu kapan jiwa mereka itu akan bersih dari perasaan dengki dan penasaran seperti itu. Tidak demikian halnya keadaan orang yang mencintai prinsip suatu ajaran. Pada saat bertemu dengan orang yang membawakan ajaran itu, ia pasti mengaguminya, ia akan terpersona dan rela melindunginya. Ia akan melinangkan air mata kecintaan, yakni kecintaan kepada prinsip-prinsip ajaran yang menjamin kehidupan dan kemenangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan menyia-nyiakan keyakinan yang mendalam seperti itu, dan tidak pula akan menyia-nyiakan orang-orang baik yang memiliki keyakinan itu. Sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, pada hari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, segala sesuatu tampak cerah. Akan tetapi pada hari wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatunya tampak suram. Begitu selesai kami mengurus pemakaman beliau, kami merasa seolah-olah tidak mempercayai hati kami sendiri. Cobalah Anda perhatikan betapa cerah perasaan yang meliputi semua segi kehidupan di Madinah ketika beliau tiba di kota itu. Kemudian cobalah Anda perhatikan juga betapa suramnya keadaan duka cita yang meliputi segala segi kehidupan pada hari kemangkatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadaan daerah hijrah Madinah, daerah yang penduduknya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan yang mendarah daging itulah yang menjadi rahasia kemenangan cemerlang Islam dan kaum muslimin. Kecintaan itu pula lah yang membangkitkan semangat keikhlasan berjuang mengorbankan segala milik yang paling berharga. Suatu kaum yang dipersatukan erat dengan pemimpinnya oleh rasa cinta yang luar biasa pasti mampu menggilas segala rintangan yang ada di hadapan mereka. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hindun bin Halah tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Hindun, sifat-sifat fisik beliau diberitahukan antara lain sebagai berikut. Beliau berjalan dengan ayunan langkah yang ringan dan panjang. Di saat berjalan, beliau seolah-olah berjalan di tempat yang menurun. Dan pada saat berpaling, beliau memalingkan semua bagian tubuhnya. Beliau berjalan dengan mata menunduk, lebih banyak melihat ke bawah daripada melihat ke atas. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, berjalan di belakang para sahabatnya dan mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang dijumpainya. Cobalah ceritakan kepadaku bagaimana cara beliau berbicara, tanya Al-Hasan lebih lanjut. Hindun menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tampak sedih, selalu berpikir dan hampir tak pernah beristirahat.
Beliau tidak berbicara jika tidak perlu dan lebih banyak diam. Beliau memulai dan mengakhiri pembicaraannya dengan menggerakkan dan menghentikan gerak rahangnya. Beliau berbicara hanya mengenai soal-soal yang pokok, tegas, dan terang. Tidak terlalu singkat dan tidak berlebih-lebihan. Lemah lembut, ramah, dan tidak menusuk perasaan. Beliau sangat menghargai nikmat betapapun kecilnya. Beliau tidak pernah mencela sesuatu, tidak pernah mencela makanan, dan tidak pula memujinya. Beliau marah bila melihat kebenaran diperkosa dan tidak akan berhenti sebelum berhasil memenangkannya. Beliau tidak pernah marah karena persoalan pribadinya dan pernah tenggang rasa di saat bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan penuh tenggang rasa di saat bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bila menunjuk sesuatu, beliau menunjuk dengan tapak tangannya, bukan dengan sebuah jarinya saja, dan menyatakan keheranan dengan membalikkan tapak tangan beliau. Bila marah, beliau memalingkan muka. Beliau menahan kegembiraan dengan memejamkan mata, dan bila tertawa hanya tampak tersenyum tanpa memperlihatkan giginya. Lebih lanjut, Hindun melukiskan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari pembicaraan kecuali yang bersangkutan dengan urusan dengan tugasnya. Beliau memberi perlakuan sama kepada para sahabatnya dan tidak membeda-bedakan mereka. Beliau menghormati setiap pemuka kabilah yang diangkat sebagai pemimpin. Beliau selalu mengingatkan orang supaya menjaga diri, berhati-hati, dan jangan mempunyai prasangka buruk terhadap siapapun juga. Beliau selalu memperhatikan keadaan para sahabatnya, menanyakan keadaan seorang sahabat kepada sahabat yang lain, membalikan yang baik dan memburukkan yang buruk. Beliau bersikap sedang-sedang dalam semua urusan. Beliau tidak lengah atau membiarkan para sahabatnya melupakan kewajiban. Bagi beliau, segala sesuatu harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau tidak mau mengurangi kebenaran dan tidak pula mau bertindak melampaui kebenaran. Beliau selalu didampingi oleh sahabat-sahabat terbaik yang dipandang paling afdol. Di antara mereka ialah orang yang paling banyak menyumbangkan pikiran. Yang paling tinggi kedudukannya di sisi beliau ialah orang yang paling menyenangkan hati beliau dan yang paling besar dukungannya. Lebih jauh, Hindun menceritakan sikap beliau di dalam pertemuan dengan para sahabatnya. Ia mengatakan, baik di waktu duduk ataupun berdiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berzikir. Di dalam pertemuan-pertemuan, beliau tidak memilih tempat khusus bagi diri beliau sendiri dan tidak duduk sebelum para sahabatnya duduk lebih dahulu. Beliau sendirilah yang menyuruh demikian. Dalam pertemuan, semua orang diberi perlakuan yang sama, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa lebih terhormat daripada yang lain. Dengan sabar, beliau menerima setiap orang yang datang untuk keperluan hingga orang yang bersangkutan minta diri untuk pergi meninggalkan tempat.
Beliau tidak pernah menolak permintaan yang datang kepadanya, dan jika pada saat itu beliau tidak dapat memberi kebutuhan yang diminta, beliau menjawabnya dengan tutur kata lembut. Kedermawanan dan akhlak beliau terkenal luas di kalangan para sahabat, sehingga beliau oleh mereka dipandang sebagai ayah. Dalam hal kebenaran, semua orang dipandang sejajar. Orang yang dipandang paling afdol ialah orang yang paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan beliau dengan para sahabatnya penuh dengan suasana kebijaksanaan, hikmah, dan harga diri, jujur, tidak gugup, dan tenang. Tak ada orang yang berbicara dengan suara keras. Tidak ada seorang pun yang merasa disentuh kehormatannya. Masing-masing saling bercinta kasih atas dasar takwa. Yang tua mengasihi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Mereka gemar dengan ikhlas membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menggembirakan orang yang baru dikenal. Mengenai perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hindun mengatakan, air muka beliau selalu berseri-seri, ramah, dan lemah lembut. Beliau bukan seorang pembual, bukan orang yang keras hati, tidak pernah berteriak, tidak pernah berbicara yang tidak senonoh, tidak pernah menyalah-nyalahkan orang, dan beliau pun bukan orang yang suka mengobral pujian terhadap hal-hal yang tidak disukainya atau terhadap soal-soal yang dirasa menjemukan. Beliau mengambil sikap acuh tak acuh. Beliau menjauhkan diri dari 3 sifat tercela, yaitu riya, mencari pujian, berlebih-lebihan, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terhadap orang lain, beliau sama sekali tidak pernah mencela, mengejek, ataupun membongkar-bongkar kekurangannya. Beliau tidak berbicara selain mengenai soal-soal yang diharapkan akan mendatangkan pahala. Dan bila mana beliau sedang berbicara, orang yang mendengarkannya terpukul diam, tak bergerak bagaikan patung. Mereka baru berbicara setelah beliau diam. Mereka tidak berbantah-bantahan di hadapan beliau. Jika ada seseorang yang sedang berbicara, yang lainnya diam mendengarkan hingga selesai. Jika para sahabatnya tertawa, beliau pun turut tertawa. Dan jika para sahabatnya merasa heran karena sesuatu hal, beliau juga turut merasa heran. Jika ada orang yang beliau dikenal meminta sesuatu dengan cara yang kasar, beliau dengan sabar menghadapinya dan berkata kepada para sahabat, bila kalian melihat ada orang datang membutuhkan sesuatu, bantulah dia. Beliau tidak menerima pujian kecuali dari orang yang telah diketahui kesungguhan iman dan Islamnya. Itulah garis besar yang diketahui orang mengenai kesempurnaan perangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat kemuliaan dan keagungan perangi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah persoalan yang sangat sukar diketahui. Mengenal seluruh segi kepribadian orang-orang besar saja sudah terlampau sukar, apalagi mengenal seluruh segi kepribadian manusia besar yang jauh lebih besar daripada semua manusia besar. Bukankah akhlak beliau ini Al-Quran? Karena khuluquhul Quran. Sungguh benarlah kalau umat yang muncul di Madinah itu mencapai puncak martabat tertinggi di kalangan seluruh umat manusia di muka bumi. Mereka bekerja dan berjuang semata-mata demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha mencapai tujuan yang diidam-idamkan dengan keyakinan penuh. Mereka
berhimpun di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laksana murid-murid yang terhimpun di sekitar gurunya, atau laksana para juru yang bersatu erat dengan komandannya, atau laksana prajurit yang bersatu erat dengan komandannya, atau laksana anak-anak yang bernaung di bawah kasih sayang ayahnya. Mereka hidup dan berjuang bahu-membahu, dipersatukan oleh rasa persaudaraan secara timbal balik dan saling bantu-membantu, laksana seperangkat batu bata di semen kuat-kuat menjadi bangunan yang kokoh. Itulah pemimpin yang menarik hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu itu hanya sekelumit, yang lainnya justru jauh lebih banyak, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.